Hai, kalau kamu baru nonton film The Odyssey-nya Nolan dan otakmu masih muter-muter mikirin kenapa Ithaka, pulau kecil yang jauh dari Troya, ikut-ikutan perang gede itu. Tenang, kamu nggak sendirian. Malam ini kita bahas pelan-pelan aja. Anggap aja ini cerita sebelum tidur, cuman kebetulan ceritanya soal salah satu kisah paling tua di dunia. Dan sebenarnya, ceritanya nggak dimulai dari perangnya. Dimulai jauh sebelum itu dari sebuah pesta pernikahan yang harusnya biasa aja. Bagian 1. Jadi gini, ada pernikahan antara seorang Raja Fana namanya Peleus sama seorang Dewi Laut namanya Thetis. Hampir semua dewa-dewi diundang ke pesta itu. Hampir semua. Ada satu yang sengaja dilewatin, namanya Eris, Dewi Pertengkaran, dan ya bisa ditebak dia nggak seneng dilewatin. Jadi Eris dateng nggak diundang, terus dia ngelempar satu apel emas ke tengah-tengah tamu. Di apelnya ada tulisan, untuk yang tercantik. Cuma itu, nggak ada instruksi lain, dan itu udah cukup buat bikin kekacauan. 3 dewi paling berkuasa, Hera, istri Zeus, Athena, dewi kebijaksanaan, sama Aphrodite, dewi cinta, langsung berantem ngerebutin apel itu. Masing-masing ngerasa dialah yang paling pantas. Zeus, yang biasanya jadi wasit buat masalah kayak gini, nggak mau ikut campur, terlalu berisiko. Kalau dia milih salah satu, 2 dewi, lainnya bakal marah seumur hidup ke dia. Jadi, dia lempar masalah ini ke manusia aja. Manusia yang kepilih itu seorang pangeran muda dari Troya, namanya Paris. Waktu itu, dia lagi ngegembala domba di gunung. Dia sebenarnya nggak dianggap pangeran penting, malah sempat dibuang pas bayi gara-gara ada ramalan dia bakal bawa kehancuran buat Troya. Ironis banget kalau kamu udah tahu gimana ceritanya berakhir. Bagian 2. Ketiga dewi itu turun ke gunung, nyamperin Paris satu-satu, masing-masing nyoba nyogok dia. Hera bilang, pilih aku, dan kamu bakal jadi penguasa paling berkuasa di seluruh Asia. Athena bilang, pilih aku, dan kamu bakal jadi prajurit paling hebat, menang di setiap perang yang kamu ikutin. Terus Aphrodite, dia nawarin sesuatu yang beda. Bukan kekuasaan, bukan kemenangan perang. Dia bilang, pilih aku dan kamu bakal dapet cinta dari wanita paling cantik di seluruh dunia. Paris, yang masih muda, dan mungkin gak terlalu mikir panjang soal konsekuensi, milih Aphrodite. Masalahnya, dan ini masalah besar, wanita paling cantik di dunia itu udah punya suami, namanya Helen. Dan dia istri dari Menelaus, Raja Sparta. Tapi Aphrodite tetap aja nepatin janjinya. Entah Helen dibujuk pelan-pelan buat jatuh cinta sama Paris, atau malah dibawa paksa. Sampai sekarang para ahli sejarah dan penerjemah teks kuno masih beda pendapat soal ini. Nggak ada jawaban pasti. Yang jelas, Helen akhirnya pergi dari Sparta, ikut Paris pulang ke Troya, dan Menelaus pulang ke istananya. Nemuin istrinya udah nggak ada. Bagian 3. Sebelum kita lanjut ke bagian Menelaus marah-marah, kita mundur dulu sedikit. Soalnya ada satu potongan cerita yang justru terjadi sebelum semua ini, dan potongan ini yang bikin Ithaka akhirnya kejebak. Jauh sebelum Helen ketemu Paris, dia ini gadis paling diperebutkan di seluruh Yunani. Cantiknya udah legendaris bahkan waktu dia masih muda banget. Jadi waktu Helen udah cukup umur buat nikah,
hampir semua raja dan pangeran muda dari kerajaan-kerajaan Yunani datang ke rumah ayahnya. Namanya Tyndareus, Raja Sparta. Bukan cuma 1-2 orang, puluhan pelamar. Semuanya bawa hadiah mahal, semuanya ngarep dipilih. Tyndareus jadi ketakutan sendiri, soalnya dia sadar siapapun yang dia pilih, sisanya bakal ngerasa dihina. Dan raja-raja muda yang dihina itu bisa aja balas dendam, bisa mulai perang antar kerajaan cuma gara-gara masalah jodoh. Di titik ini, salah satu pelamar, raja dari Ithaka, namanya Odysseus, punya ide. Sebenarnya Odysseus sendiri gak terlalu ngarep bakal kepilih. Dia raja dari pulau kecil, gak sekaya atau seganteng pelamar lain. Jadi, dia nawarin sebuah solusi ke Tyndareus. Dengan syarat, dia dibantu ngedapetin sepupu Helen buat jadi istrinya sendiri. Idenya gini, semua pelamar disuruh sumpah dulu sebelum Helen milih. Sumpahnya adalah, siapapun yang akhirnya kepilih jadi suami Helen, semua pelamar lain wajib bantu dan lindungin pernikahan itu, apapun yang terjadi nanti. Semua pelamar setuju. Mereka semua sumpah di atas darah kuda yang dikorbanin. Cara sumpah paling serius di masa itu. Dan akhirnya Helen milih Menelaus. Odysseus sesuai janji dapat istrinya sendiri, Penelope, sepupu Helen, dan dia pulang ke Ithaca ngerasa udah nyelesain masalah dengan cerdik. Dia nggak nyangka sumpah yang dia ciptain sendiri itu bakal balik ngejebak dia bertahun-tahun kemudian. Bagian 4. Sekarang kita balik lagi ke Menelaus yang baru aja nemuin istrinya kabur sama pangeran Troya. Dia inget sumpah itu, sumpah yang diucapin puluhan raja muda bertahun-tahun lalu di depan Tyndareus. Jadi dia mulai keliling, nagih janji itu satu-satu. Dia datang ke Ithaka, ke tempat Odysseus, yang waktu itu udah punya kehidupan baru, istri Penelope, dan anak yang baru aja lahir, namanya Telemachus. Odysseus sebenarnya nggak mau pergi, dia baru jadi ayah, dia udah nggak butuh perang atau petualangan apapun. Jadi dia nyoba cara licik lagi, kali ini buat ngehindar, bukan buat nyelesain masalah orang lain. Dia pura-pura gila. Katanya dia mulai nanam garam di ladang, pakai bajak yang ditarik keledai sama sapi disandingin. Kombinasi hewan yang aneh, sengaja biar kelihatan dia udah nggak waras. Tapi ada satu orang yang curiga, namanya Palamedes. Dia salah satu utusan yang datang buat ngejemput Odysseus. Palamedes punya ide buat ngetes. Dia ambil bayi Telemachus, terus ditaruh di depan jalur bajak sawah Odysseus. Dan, ya, seorang ayah segila apapun aktingnya nggak mungkin ngebajak sawah kalau anaknya sendiri ada tepat di jalur bajaknya. Odysseus otomatis ngerem keledai sama sapinya. Ketahuan deh dia nggak segila yang dia tunjukin. Dari situ dia terikat. Sumpah yang dia bikin sendiri buat nyelesain masalah orang lain di masa lalu, sekarang jadi alasan dia harus ninggalin rumahnya sendiri. Bagian 5. Oke, ini pertanyaan yang hampir pasti muncul di kepala kamu pas nonton. Istrinya Menelaus, Helen, sama istrinya Agamemnon, namanya Clytemnestra, kok wajahnya sama persis? Di film Nolan, dua peran ini dipegang sama satu aktris yang sama, Lupita Nyong'o. Jadi bukan salah lihat dan bukan juga kebetulan casting. Kalau kita balik ke mitologinya,
Helen sama Clytemnestra ini emang bersaudara. Ibunya sama, namanya Leda. Ceritanya, Leda ini didatengin Zeus yang nyamar jadi angsa. Malam yang sama, dia juga tidur sama suaminya sendiri, Raja Tyndareus. Jadi menurut versi mitos yang paling umum, Leda ngelahirin lewat telur. Dan dari situ lahir 2 pasang anak. Helen sama saudara laki-lakinya Pollux, itu anaknya Zeus. Sementara Clytemnestra sama saudaranya Castor, itu anaknya Tyndareus, manusia biasa. Jadi, secara mitologi asli, mereka ini saudara tiri, bukan kembar identik. Helen setengah dewi karena bapaknya Zeus, sementara Clytemnestra manusia penuh. Tapi di film Nolan, keduanya dimainin sama aktris yang persis sama, dan ini pilihan sengaja dari Nolan sendiri, bukan sekadar hemat casting. Soalnya, 2 wanita ini nikah sama 2 kakak beradik yang mimpin perang Troya. Helen sama Menelaus, Raja Sparta. Clytemnestra sama Agamemnon, kakaknya Menelaus, yang jadi panglima tertinggi seluruh pasukan Yunani. Nyongo sendiri pernah cerita, 2 karakter ini ngalamin dampak perang dengan cara yang beda banget, meskipun mereka berasal dari darah yang sama. Helen jadi alasan perang dimulai, sementara Clytemnestra harus nunggu 10 tahun di rumah sendirian sambil suaminya berperang. Dan endingnya buat Clytemnestra jauh lebih gelap daripada Helen. Jadi kalau kamu ngerasa dejavu tiap lihat wajah 2 ratu itu di layar, itu emang disengaja. Nolan pengen kamu inget terus bahwa 2 keluarga ini, Sparta sama Mycenae, sebenarnya udah keikat dari darah yang sama, jauh sebelum perang bikin nasib mereka jadi beda arah. Nah, tadi kita udah kenalan sama Clytemnestra, saudaranya Helen yang nikah sama Agamemnon. Tapi ada satu hal gelap dari cerita mereka yang penting banget buat kamu tahu. Soalnya ini juga disebut di film. Waktu armada Yunani mau berangkat ke Troya, angin lautnya nggak mau bantu. Kapal-kapal nggak bisa jalan, berhari-hari, berminggu-minggu. Seorang peramal bilang ke Agamemnon, ini karena Dewi Artemis lagi marah. Dan katanya cuman ada satu cara buat nenangin dia. Agamemnon harus ngorbanin anak perempuannya sendiri, namanya Iphigenia. Yang bikin ini makin kejam, Agamemnon gak bilang jujur ke istrinya soal alasan sebenarnya. Dia kirim pesan ke Clytemnestra, bilang Iphigenia dijemput buat dinikahin sama Achilles, prajurit paling hebat di Yunani. Clytemnestra dengan bangga ngirim anaknya ke perkemahan militer, ngarep bakal lihat pernikahan. Yang dia temuin malah altar pengorbanan. Iphigenia mati di tangan ayahnya sendiri, dan anginnya akhirnya berubah arah. Armada Yunani berangkat ke Troya. Clytemnestra pulang ke Mycenae sendirian, bawa kemarahan yang gak pernah hilang selama 10 tahun penuh. Setiap hari nunggu suaminya pulang dari perang sambil ingat apa yang udah suaminya lakuin ke anak mereka. Dia gak nunggu sendirian doang. Dia deket sama seorang pria namanya Aegisthus yang juga punya dendam lama sama keluarga Agamemnon dari generasi sebelumnya. Bareng-bareng mereka nyusun rencana. Waktu Agamemnon akhirnya pulang, menang perang, bawa juga seorang tawanan wanita dari Troya sebagai selir. Clytemnestra nyambut dia di depan pintu, seolah-olah seneng banget suaminya pulang. Tapi begitu Agamemnon masuk ke dalam istana, Clytemnestra sama Aegisthus bunuh dia. Dendam itu nggak berhenti di situ juga. Anak laki-laki Clytemnestra sama Agamemnon, namanya Orestes, tumbuh gede dengan satu misi, balas dendam buat ayahnya. Bertahun-tahun kemudian,
Orestes balik ke Mycenae dan bunuh ibunya sendiri buat ngebales kematian Agamemnon. Satu keluarga, 3 generasi saling bunuh gara-gara dendam yang gak pernah selesai. Makanya di cerita Odysseus, nama Agamemnon sering disebut sebagai peringatan. Tiap kali ada raja yang mau pulang perang, bayangan Agamemnon selalu ada di belakang kepala. Takut pulang cuma buat ketemu maut, bukan pelukan istri. Bagian 6. Nah, ini yang bikin versi Nolan menarik. Karena dari awal, ironi ini udah kebentuk. Orang paling cerdik di antara semua raja Yunani. Orang yang solusinya bikin masalah Helen aman buat sementara, justru kejebak sama kecerdikannya sendiri. Dan pola ini bakal terus muncul lagi sepanjang film. Odysseus bakal terus dapat solusi licik buat keluar dari masalah. Entah itu ngakalin monster, ngakalin dewa, atau ngakalin musuh. Tapi tiap kali dia berhasil ngakalin sesuatu, biasanya ada harga yang harus dibayar belakangan. Kayak sumpah yang dia bikin sendiri di awal cerita ini. Jadi, kalau nanti di pertengahan atau akhir film, kamu ngerasa, loh, kenapa dia nggak langsung pulang aja? Atau kenapa dia harus menipu buat menang perang? Atau bahkan, kenapa butuh 10 tahun buat balik ke rumah yang harusnya deket? Ingat aja, ini karakter yang dari awal ceritanya udah kebentuk dari sebuah sumpah dia bikin sendiri dan dari kebiasaan dia buat selalu nyari jalan pintas paling licik yang kelihatan aja. Kadang jalan pintas itu nyelamatin dia, kadang malah nambah masalah yang jauh lebih lama. Oke, segitu dulu buat malam ini. Kita udah bahas dari apel emas yang gak sengaja dilempar Eris. Sampai gimana satu sumpah kecil yang diucapin bertahun-tahun sebelum perang akhirnya narik Itaca. Pulau kecil yang sebenarnya nggak ada urusan sama Troya ke dalam perang paling terkenal di sejarah Yunani. Episode berikutnya kita bahas soal Athena. Apa dia beneran dewi yang nongol di sepanjang perjalanan Odysseus? Atau cuman bayangan rasa bersalah dia aja? Tapi itu buat lain kali. Sekarang istirahat aja dulu. Selamat malam.